Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di Klinik Saham ya, periode 19 November 2025. Kali ini saya sama Mas Mino. Hai Mas. Halo. Aman nih Mas? Aman-aman. Marketnya aman? Kayaknya lagi sumringah ya marketnya, walaupun ya kayaknya rada berat ya udah pergerakannya. Iya, udah mulai berat. Iya. Oke teman-teman, kita akan bahas terkait dengan market, tapi nanti juga kita akan buka konsultasi ya, portofolio nih, Klinik Saham. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget nih. Seperti biasa bisa taruh aja di kolom chatnya, nanti akan dijawab langsung. Kalau teman-teman maunya langsung aja ngasih suaranya, itu juga boleh banget ya. Nanti kita akan ngobrol langsung jadinya. Oke, mungkin itu aja. Kita akan bahas dulu terkait dengan market. Untuk di sesi 1 nih, gimana nih Mas Mino? Ya, tadi di sesi 1 IHSG masih ditutup menguat lumayan ya, cukup signifikan walaupun saat ini agak sedikit mereda ya penguatannya. Di mana di sesi 1 tadi itu sempat naik 57 poin atau 0,68%. Dengan nilai transaksi ini relatif cukup besar ya, ada sekitar 21 triliun untuk nilai transaksinya, atau mungkin karena ada nego juga ya. Nah, dari sisi sektoral sendiri ini dari 11 sektor ya, hanya ada satu sektor yang melemah, yaitu sektor teknologi. Ini mungkin ngikut dari eksternal ya, karena kita tahu tadi malam di Wall Street-nya itu kembali melemah seiring dengan pelemahan sektor teknologi. Nah, tapi kalau kita lihat untuk sektor-sektor lain ya, seperti sektor energi, ini naiknya juga cukup lumayan, hampir 2%, yaitu tepatnya 1,9%. Kemudian juga ada industrial, itu naik 1,16%, dan kesehatan 1,12%. Nah, dari sisi sentimen sendiri ini sebenarnya tidak ada yang terlalu menonjol ya. Mungkin di sektor kesehatan yang terbaru ini, tapi bukan terbaru ya, udah cukup lama terkait dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan rujukan ya. Jadi sekarang rencananya sih katanya nggak berjenjang lah rujukannya dari tingkat vaskes tingkat 1, kedua, dan selanjutnya gitu di atasnya. Jadi nanti kalau misalnya memang sesuai kedaruratannya itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit, ya akan ke rumah sakit. Nah, ini kan salah satu sentimen positif ya untuk emiten-emiten di kesehatan, terutama yang rumah sakit ya. Oke. Kemudian kalau energi boleh dibilang lebih karena harga komoditasnya ya. Tadi pagi untuk harga minyak terpantau naik. Untuk batu bara sendiri juga relatif nggak turun, tapi nggak dalam juga, karena dalam mode restocking ya untuk musim dingin gitu. Oke, mungkin itu sih sedikit review terkait dengan market tadi di sesi 1. Oke. Oh, ini juga nampaknya ada ini ya, pengumuman BI Rate nih ya, Mas Iya, Dino. nanti ya. Ternyata cukup stay nih kali ini di bulan November ya, di 475. Ya, berarti sesuai dengan konsensus ya? Betul, sesuai konsensus. Oke, teman-teman, mungkin kita open ya untuk pertanyaan. Kalau teman-teman ada saham yang mau dikonsultasiin, itu boleh banget ya, bisa langsung tanya aja. Misalkan kemarin beli saham apa dan kira-kira proyeksinya masih bagus apa enggak, itu boleh banget untuk tanya langsung aja. Oke, ini ada yang nanya ini IHSG nih Mas Mino. IHSG kayaknya udah mulai berat naik ya. Untuk teknikalnya masih aman nggak? Ya, kalau dari sisi teknikal ya, sebenarnya memang boleh dibilang untuk IHSG ya, ini cenderung agak berat ya naiknya ya. Bentar ya. Ya, jadi sejauh ini sih dia selalu tertahan di area sekitar 8.450 ya. Jadi belum mampu untuk menembus level tersebut. Dan hari ini juga tadi high-nya itu sempat di 8443 ya. Jadi masih konsisten dengan pergerakan sejak 10 November. Jadi masih di bawah 8450. Jadi kalau misalnya aman dan tidaknya, sebenarnya kalau untuk kondisi saat ini relatif masih cukup aman ya, walaupun ya masih susah untuk tembus level tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi ya selektif aja sih untuk pembelian trading di saham-saham yang mungkin masih bisa memberikan cuan gitu. Oke, itu mungkin untuk dari IHSG-nya ya.
Mungkin kita akan lanjut lagi nih. Nih ada lagi yang nanya, pajak ekspor emas itu dampaknya gimana ya? Nah iya ya, kemarin itu nampaknya baru diumumin juga nih beberapa hari lalu. Rencananya itu memang akan ada bea ekspor ya, untuk dari saham-saham atau untuk perusahaan-perusahaan yang ini emang suka ekspor emas nih. Dan ini rencananya itu akan diselesaikan di November 2025 ini nih. Jadi nanti akan ada PMK atau kebijakan yang mengatur ya. Nah untuk dari kebijakan ini emang bisa dibilang memperkenalkan mekanisme bea ekspor yang terkait dengan harga ya. Emang tujuannya ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah di tahun depan nih. Nah memang untuk dari hal tersebut ya, ini nampaknya untuk sentimen ke harga emas, ke emiten-emiten emas, ini mungkin dampaknya bisa dibilang cukup positif untuk ke Antam nih. Nah untuk dari Antam ini juga masih masuk di coverage tim research JSI ya. Dan untuk dari Antam sendiri, kenapa sih Antam diuntungkan? Jadi sebenarnya bea ekspor ini kan artinya berlaku untuk penjual emas ya. Jadi ini penjual emas yang ngelakuin ekspor, nah ini akan dikenakan biaya ekspor ini sebenarnya. Range-nya itu dari 7,5% sampai 15%. Nah jadi bisa dibilang nih marginnya para pengekspor emas nih ada potensi tergerus. Nah beberapa perusahaan yang udah masuk coverage kita ini seperti MDKA, BRMS, Antam, BRMS belum ya, sama Archie itu memang beberapa waktu ini udah sempet coba ditanya sama tim kita. Dan ternyata ini ada peluang juga kalau misalkan memang akan dikenakan bea ekspor, ini mungkin akan memfokuskan penjualannya ke dalam negeri ya. Jadi memang ini di dalam negeri ada potensi untuk pasokannya akan lebih banyak. Nih kalau mengingat Antam ini sebenarnya suka impor emas ya. Ini tiap tahun itu kurang lebih 1,32 juta ton ya per tahun. 2 juta ons per tahun. Dan ini juga bisa dibilang jadi sentimen positif karena artinya ini Antam bisa ngurangin impor dia nih dari luar dan bisa ngambil ke yang domestik. Itu untuk sentimennya kenapa emang Antam cukup diuntungkan dari kebijakan ini. Nah mungkin Antam, kalau dari Antam nih gimana nih Mas Mino untuk dari teknikalnya nih? Ya, kalau dari sisi teknikal ya, ini kemarin sempat rebound, tapi untuk saat ini coba saya lihat dulu ya teman-teman. Oke, ya untuk Antam sendiri ini kelihatannya ada peluang untuk ini ya mengkonfirmasi tren bullish reversalnya ya, yang sebenarnya itu sempat terbentuk di tanggal 14 November ya. Tapi ini kelihatannya akan pullback dulu dan udah sempat ya menuju area supportnya itu di sekitar 2990-an ya. Dan ini kelihatannya ada peluang untuk lanjut menguat nih ke depan. Nah untuk area resistnya itu ada di 3060, kemudian next itu ada di 3130. Nah ini ada yang menarik ya, tentunya kalau kita ngomongin emas itu ada kaitannya dengan The Fed ya. Nah The Fed itu nanti di bulan Desember akan rapat dan itu bisa menggerakkan harga emas, karena kalau misalnya ada ekspektasi pemangkasan suku bunga, maka biasanya dolarnya akan melemah dan itu akan mendorong kenaikan harga emas. Dan keputusan apakah akan memangkas apa tidak itu nanti tergantung dari data-data ekonomi yang sebelumnya sempat tidak dirilis karena ada government shutdown ya. Nanti malam kalau nggak salah ada data non-farm payroll untuk bulan September ya, itu akan dirilis. Jadi ini ya harapannya bisa memberikan sinyal positif ya, bahwa The Fed mungkin nanti di bulan Desember pangkas suku bunga, walaupun terakhir itu angkanya probabilitasnya itu turun di bawah 50% sih. Iya, Oke, jadi masih cukup kecil karena tadinya 95 tapi karena ada government shutdown itu jadi kurang dari 50. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya data ekonomi nanti akan dirilis ya mungkin bisa lebih baik lah. Betul. Jadi itu jadi momen yang dinanti juga ya nanti ya, nanti malam ya Mas Mino ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya lagi terkait dengan MSCI. Review ICBP sama KB Pharma, soalnya keluar dari MSCI. Gimana nih Mas Mino? Nah ini kalau untuk emiten-emiten yang keluar dari MSCI ya memang biasanya akan cenderung bearish ya. Terutama ICBP, karena ICBP ini prediksi bahwa dia akan keluar dari MSCI itu sudah cukup lama. Jadi
dari sisi trennya ini sangat terlihat ya untuk ICBP itu sangat bearish, tapi secara historical kalau nanti masa rebalancingnya udah selesai itu kalau nggak salah batasnya tanggal 25 ya. 24 rebalancing. Ya, 25 lah kalau di waktu efektif kita. 25. Itu nanti tentunya ada peluang untuk ICBP itu rebound gitu. Karena ya tadi ketika diprediksi dia bakal keluar itu kan biasanya memicu adanya aliran dana keluar ya di market di saham ICBP. Tapi tentunya ini kan udah berlangsung cukup lama. Jadi kalau misalnya sudah kejadian, udah efektif ya harusnya ini malah berpeluang untuk rebound gitu. Walaupun secara teknikal ya untuk teman-teman trading belum menyarankan, tapi mungkin untuk teman-teman yang mau invest ya, karena kalau kita lihat dari rekomendasi tim riset kita untuk ICBP itu masih direkomendasikan untuk beli ya atau add dengan target harga yang cukup lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan penutupan hari ini, pergerakan hari ini yaitu di 12.400 gitu. Kemudian Kalbe juga nasibnya sama ya kurang lebih. Nah, tapi ya di ini nih yang small cap-nya. Oh iya, dia bedanya masuk ke small cap. Kalau misalnya untuk yang ICBP kan total ya dia keluar tanpa masuk ke small cap-nya gitu. Jadi untuk Kalbe mungkin agak seimbang ya. Ya walaupun ujung-ujungnya ada tekanan juga kalau kita lihat secara teknikal sejak dia di tanggal 5 November ya itu harga sahamnya cenderungnya bearish ya teman-teman gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir Sobat Genvest. Mau ingetin lagi untuk disclaimer on ya. Jadi untuk setiap nama saham yang tadi disebutkan itu bukan ajakan jual beli ya. Untuk keputusan investasi ada di tangan Sobat Genvest semua. Oke, semoga semua pertanyaannya bermanfaat. Happy cuan, happy trading ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.